Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa madana bi asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Huququl qarabah. Bab sekarang menerangkan tentang hak dari kerabat. Aqrabul insan, kerabat manusia. Siapa itu kerabat? Hum daru rahimihi. Kerabat ialah orang yang serahim dengan kita. Dengan artian ketika ada seseorang yang memang masih serahim dengan kita, maka itu disebut kerabat. Nah, dalam batasan serahim ini ulama berbeda pendapat. Kalau di sini, yaitu dalam catatan kaki kitab Taisirul Halaknya, di sini ada 3 pendapat mengenai tentang batasan serahim. Nah, dan pendapat yang sahih yaitu pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya al-aqarib minan nasab la minar rodha min jihatil ab. Yang dimaksud serahim ialah kerabat-kerabat yang masih senasab dengan kita, bukan sepersusuan, baik itu dari jalur bapak ataupun jalur ibu. Berarti ketika ada orang yang memang masih senasab dengan kita, baik itu dari jalur ibu ataupun jalur bapak, maka itu disebut kerabat kita. Contohnya seperti paman, bibi, keponakan, kakek, nenek, maka itu semua merupakan orang-orang yang memang masih senasab dengan kita. Maka orang-orang tersebut masih dikatakan kerabat kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kerabat istri termasuk kerabat suami? Ataupun sebaliknya, apakah kerabat suami termasuk kerabat istri? Maka di sini dijelaskan juga, wa amma aqribuz zaujah falaisu arhaman lizauj wa aqribuz zauj laisu arhaman lizaujah. Di sini dijelaskan bahwasanya kerabat seorang istri itu tidak termasuk kerabat seorang suami. Begitu pula sebaliknya, kerabat suami tidak termasuk kerabat istri. Mengapa? Karena definisi ataupun batasan dari kerabat ialah orang yang masih senasab dengan kita. Wa qad amarallahu biwaslir rahim wa nahaa an qat'iha. Nah, Allah memerintahkan kita untuk silaturahim dan melarang kita untuk memutuskannya. Berarti di sini merupakan kewajiban bagi seorang Islam untuk silaturahim terhadap kerabatnya. Karena di sini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala anar rahman wa hadhir rahimu istaqaqtu laha isman min ismi. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Nabi bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini merupakan hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi ialah kalamullah atau firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran, maka disebut hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala anar rahman, aku adalah zat yang maha pengasih. Wa hadhir rahimu istaqaqtu laha isman min ismi, dan nama ar-rahim ini aku ambil dari salah satu namaku. Faman wasalaha wasaltuhu, dan barang siapa yang menyambungnya, maka aku bersambung dengannya. Wa man qata'aha batattuhu, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan putus darinya. Dalam artian, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan bersambung dengannya. Ai bimakna wasalaha ini mengandung makna banyak. Salah satunya yaitu Allah tetap mencurahkan rahmat kepadanya, rezekinya dijadikan berkah, umurnya dijadikan berkah, dan lain sebagainya. Begitu pula, wa man qata'aha batattuhu. Orang-orang yang memutus silaturahim, maka Allah akan putus dari orang tersebut. Dalam artian, maka rahmat Allah akan putus dari orang tersebut, hartanya pun tidak akan berkah, umurnya pun juga tidak akan berkah, dan selainnya. Mengapa? Karena silaturahim ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram ataupun
tidak diperbolehkan untuk memutuskan silaturahim. Falihada yanbaghi lil insan mura'atu huquqihim wal qiyamu biha. Oleh karena itu, memang sepantasnya ataupun sepatutnya bagi manusia untuk menjaga hak-hak dari kerabat dan juga melaksanakan hak-hak tersebut. Fala yu'dhi ahadan minhum bifi'lin wala qaulin. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menyakiti salah satu dari kerabat kita, baik menyakiti dengan amal ataupun menyakiti dengan perkataan. Berarti di sini kita tidak diperbolehkan untuk menyakiti kerabat kita, baik itu dengan perbuatan ataupun ucapan. Semisal kita mengucapkan sesuatu yang menyebabkan hatinya terluka ataupun menyakiti hatinya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Wa ayyatawaddu'a lahum, dan juga kita harus tawadhu ataupun rendah diri terhadap kerabat-kerabat kita. Wa ayyatahammal adahum walau tatawalu alaih, dan juga ketika mereka menyakiti kita, maka kita harus mempunyai sifat toleransi terhadap kesalahan mereka. Walau tatawalu alaih, walaupun dalam jangka yang panjang. Mengapa? Karena ketika kita tidak mempunyai sifat toleransi terhadap kesalahan kerabat kita, maka hal tersebut akan menyebabkan permusuhan di antara kita dan kerabat kita. Nah, ketika sudah terjadi permusuhan, maka hal itu akan menyebabkan terputusnya silaturahim. Oleh karena itu, di sini hak kita terhadap kerabat yaitu mempunyai sifat toleransi terhadap mereka. Wa yas'ala amma yaghibu minhum. Nah, selanjutnya ialah kita harus menanyakan kerabat kita yang tidak ada. Semisal mereka tidak kelihatan 3 hari, 2 hari, maka kita harus menanyakan kabarnya di mana mereka dan selainnya. Wa yusa'idahum fil husul ala ma'aribihim idza qadara. Nah, selanjutnya ialah kita harus membantu ataupun menolong kerabat kita untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, dengan catatan idza qadara, jikalau kita mampu. Semisal kerabat kita mempunyai hajat untuk tasyakuran ataupun hajat untuk mengadakan pengajian, maka tugas kita ialah membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dengan catatan idza qadara, jikalau kita mampu ataupun semampu kita. Wa ayyamna anhumud darara mata amkanah. Nah, dan selanjutnya ialah wa ayyamna anhumud darara mata amkanah. Kita harus mencegah bahaya terhadap mereka kapanpun itu terjadi. Nah, wa in kanu ghairu muhtajina ila syai'in min dzalik. Nah, sekarang jikalau kerabat kita tidak memerlukan atau tidak membutuhkan pertolongan kita, maka bagaimana? Fa'alaihi ayyata'ahadahum bizyarah. Maka tetap wajib bagi kita untuk memelihara silaturahim. Salah satunya dengan cara bizyarah, bermain ke rumahnya. Nah, perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahwasanya silaturahim ini tidak hanya terpatok terhadap ziarah ila baitihi, ziarah ila baitihim. Karena yang dimaksud silaturahim ini merupakan sebuah hal yang cakupannya sangat luas. Karena banyak orang-orang yang menyalahartikan bahwasanya silaturahim ialah bermain ke rumahnya. Akan tetapi ungkapan itu masih belum tepat. Lebih tepatnya silaturahim ini merupakan sebuah hal yang memiliki cakupan yang luas. Contohnya silaturahim ini salah satunya ialah menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada mereka, menasihati mereka, menegur mereka jikalau melakukan kesalahan, melaksanakan hak-hak mereka dan juga selainnya. Oleh karena itu, di sini dijelaskan wa in kanu ghairu muhtajina la syai'in min dzalik fa 'alaihi ayyata'ahadu bizyarah. Jikalau mereka tidak membutuhkan pertolongan kita, maka bagaimana?
maka kita tetap wajib untuk silaturahim kepada mereka. Salah satu caranya ialah dengan ziarah ataupun bermain kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni wal afa minkum. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.